Okay, boys, here we go. Halo guys, Mimin mau pantun nih. Burung irian, burung cendrawasih, cakep. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton. Maaf, belum mulai ya? Sorry guys, Mimin salah pantun. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Fast Forward. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyimak. Film akan berfokus pada seorang pria yang berprofesi sebagai supir ambulan dan juga supir online. Pria ini bernama Gao Sang. Di tempat lain, sekumpulan anak muda yang terdiri dari dua komunitas balap, yang mana diantaranya akan mengadakan balap liar dan tentu saja pasti ada taruhannya dong. Sebelum itu mari saya kenalkan terlebih dahulu, di mana pada tim yang hanya terdiri dari mantan-mantan Mimin diketahui oleh Bao Jiayin dan rivalnya yang bernama Zhao. Sedikit penjelasan, Zhao merupakan pembalap terkenal dan 3 kali menang berturut-turut pada laga 3 tahun terakhir. Diketahui Zhao sangat kepincut atau tertarik kepada paras cantik Bao Jiayin. Sehingga taruhan pada saat itu Jiayin harus merelakan dirinya menjadi pacarnya jika kalah. Dan sebaliknya jika Zhao kalah, dia dan teman-temannya tidak akan mengusik kembali kehidupan Jiayin. Sementara itu, Jiayin adalah pembalap sekaligus montir, diikuti teman-teman perempuannya yang mempunyai bakat masing-masing pada bidangnya. Karena Jiayin tidak menyukai Zhao, ia pun harus menerima tantangan tersebut dan bermaksud untuk memenangkannya. Setelah menemui kesepakatan, balapan pun dimulai. Di sisi lain, Gao Sang yang melakukan pekerjaan sampingannya yaitu nge-grab, di mana saat itu ia sedang mengantarkan ibu hamil yang mau melahirkan ke rumah sakit, sehingga ia pun harus melaju mobilnya dengan sekencang-kencangnya. Namun tak sengaja, Gao Sang bertemu dengan anak muda yang sedang balapan tadi, dan tak disangka dia mampu mengimbangi mobil sport yang mereka tunggangi. Bahkan Gao Sang dapat menyelip mereka berdua, dan hal itu cukup membuat saya terkejut. Gak pakai anjay. Jiayin yang saat itu kalah dengan Zhao, ia pun beralasan dengan cara mengatakan bahwa mobil hitam yang menyalip tadi adalah pacarnya, yang tentu saja Jiayin hanya membohonginya. Tidak terima dipermalukan karena merasa dirinya lah satu-satunya pembalap nomor 1 di Beijing. Zhao yang penasaran pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu mobil hitam tersebut. Karena kelincahannya mengemudi, Gao Sang tiba tepat waktu di rumah sakit. Namun karena ia parkir sembarangan, sepasang polisi akan menilang mobilnya. Beruntung Gao Sang mampu memberikan alasan yang tepat sehingga polisi tersebut tidak jadi menilangnya. Tetapi tak lama kemudian si polisi menerima laporan bahwa terdapat beberapa pengendara terlibat balapan di malam itu, termasuk ciri-cirinya adalah mobil Gao Sang. Sehingga Gao Sang pun tak berkutik dan terpaksa dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, temannya yang bernama Cheng atau biasa dipanggil guru oleh Gao Sang telah berada di kantor polisi untuk menjemputnya. Setelah pengembangan penyelidikan, Gao Sang pun dianggap tidak terlibat balapan dan dia pun diperbolehkan untuk pulang dengan syarat membayar denda. Karena dengan alasan apapun, kebut-kebutan di jalan tetap melanggar aturan lalu lintas. Diketahui Gao Sang hidup seorang diri dan sejak kecil dia mempunyai impian untuk menjadi seorang pembalap. Namun keterbatasannya yang tak memiliki cukup uang, dia pun hanya bisa menahan impiannya. Gao Sang sangat merawat mobil satu-satunya yang dia miliki. Hal itu dibuktikan saat pagi itu ia menservis dan mencuci mobilnya di suatu bengkel milik temannya. Gao Sang juga merupakan orang yang tertib akan aturan sehingga dia melampiaskan keinginan balapannya pada game di sebuah time zone tak jauh dari bengkel tersebut. Karena kurangnya pengalaman dalam balapan, dia pun sering kalah pada game tersebut. Tak lama kemudian seseorang datang menghampirinya dan memintanya untuk keluar. Rupanya mereka adalah Zhao dan juga orang-orangnya. Bermaksud mencari pengemudi mobil hitam yang disangkanya adalah pacar Jiayin. Gao Sang yang tidak mengerti apa-apa, kemudian ditambah lagi salah satu anak buah Zhao mulai ngelunjak, membuat mereka yang ada di situ semakin panas dan hampir terjadi perkelahian.
搞揍了吧？咋的？ Beruntung Jiayin tiba-tiba datang beserta pengikutnya di tempat itu. Lalu Jisao meminta Gaosang untuk bertanding dengannya. Tetapi Jiayin tak membiarkan hal itu terjadi. Dia pun kembali mengatakan bahwa Gaosang telah benar-benar menjadi pacarnya. Bahkan Jiayin mempertegas keterangan itu dengan cara mencium Gaosang. Sehingga orang di sekitar termasuk bocil di seluruh dunia melongo melihat hal tersebut. Setelah Jisao dan para kawannya pergi, Jiayin menjelaskan kepada Gaosang bahwa itu tadi hanyalah sandiwara. Dan sebelum pergi tidak lupa si Mbak pun memberikan kartu namanya sambil mengatakan, "Nanti ketemu lagi ya mas. Apakah ini kode keras?" "Ya, nanti deh, Mimin kasih tahu." Lanjut. Gaosang tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi pada dirinya. Sambil bercermin, dia pun merasa dirinya memang benar-benar tampan, sehingga pantas mendapatkan sosoran itu. Namun tanpa disadarinya, kejadian kemarin sebenarnya adalah awal masalah yang akan dihadapinya. Di mana saat itu, pimpinannya menelponnya dan memanggilnya ke rumah sakit bermaksud memecat karena sang pemimpin mendapatkan kabar bahwa Gaosang sempat berurusan dengan polisi tempo hari. Tanpa disadarinya, hal tersebut tidak lain adalah ulah dari suruhan Jisao. Pada saat pulang, Gaosang mengunjungi seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan tersebut sedang menderita penyakit gagal jantung, dan sama seperti dirinya yaitu anak yatim piatu yang bernama Meng Meng. Terlihat Gaosang sangat peduli dan menyayangi anak itu hingga menganggap seperti adiknya sendiri. Di balik pelik hidupnya, Gaosang pun menutup-nutupi kesedihannya kepada Meng Meng dan selalu berusaha menghibur anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Gaosang menerima kenyataan baru bahwa akun online-nya telah diblokir. Dan tak lama kemudian, dia mengetahui hal itu semua terjadi karena ulah Jisao setelah salah satu anak buahnya menghubunginya lewat ponselnya. Gaosang pun ditantang bertanding dengan bosnya. Namun ia menolaknya, sehingga anak buah itu mengatakan bahwa mereka akan membuat hidupnya akan lebih buruk lagi. Tak lama, Gaosang langsung menghubungi Jiayin kemudian mendatangi bengkelnya untuk mengklarifikasi keterlibatannya antara masalah mereka yang ia tidak ketahui. Dan Gaosang tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak mau balapan karena itu merupakan tindakan yang ilegal. Lalu tiba-tiba Jisao dan timnya datang, lalu mengatakan bahwa mereka akan bertanding di sirkuit yang tentu saja tidak ada alasan lagi untuknya. Lalu dengan gagahnya Gaosang berjalan menghampiri mereka dan tatapannya yang begitu penuh semangat. Tak lama kemudian, setelah mendengar hal buruk akan terjadi pada Meng Meng jika ia menolaknya, membuat Gaosang menjadi sangat kesal. Kemudian menerima tantangan balapan tersebut. Peribahasa hingga bak langau, titik bak hujan, gak pakai anjay juga. Yang artinya suatu hal yang tiba-tiba terjadi tanpa diketahui terlebih dahulu, Gaosang pun harus rela menanggungnya. Seketika mereka pun menjadi tim, lalu Jiayin mengenalkan teman-temannya dan juga keahliannya masing-masing. Jiayin juga meminta Gaosang membuka kap mobilnya untuk melihat apa saja yang perlu dimodifikasi untuk balapannya nanti. Beruntung tanpa disadarinya, ternyata mobil bekas yang dibelinya itu memiliki mesin yang cukup bagus sehingga Jiayin tidak perlu memodifikasi banyak mesin tersebut. Dan kini Gaosang hanya perlu latihan balap di sirkuit untuk menghadapi Jisao nanti. Singkat cerita, saat akan latihan di sirkuit, Gaosang yang ingin meniru gaya pakaian Jisao ternyata menuai protes keras dari Jiayin. Pada saat uji coba balap bersama Jiayin, Gaosang harus menerima kenyataan bahwa kemampuannya mengemudi masih di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, dia pun harus terus berlatih untuk menghadapi Jisao yang merupakan pembalap kelas dunia itu. Di sisi lain, Jisao dikejutkan dengan kedatangan Lu dari Jerman, yaitu wanita yang selalu mengejar-ngejar cintanya. Namun, Jisao sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun padanya dan merasa risih akan hidupnya yang selalu diusik oleh Lu. Dari anak buahnya, Lu mengetahui tentang pertandingan yang akan dihadapi Jisao minggu depan, sehingga Lu berniat untuk melabrak Jiayin karena sudah mempermalukan kekasihnya. Setelah beberapa kali latihan, Gaosang dengan cepat menguasai teknik mengemudi yang diajarkan Jiayin. Lalu tak lama kemudian, Gaosang mendapatkan telepon dari Meng Meng, membuat Jiayin terlihat salah tingkah dan bisa diambil kesimpulan bahwa Jiayin mempunyai perasaan kepada Gaosang.
往回开吧。啊？往回开。哦，收到。 Lu yang datang ke sirkuit berniat bertemu dengan Jiayin, namun sayang sekali dia tak menemukannya. Ternyata Gao Shang sudah berada di rumah sakit untuk menemui Meng Meng. Hari demi hari berlalu, Gao Shang pun latihan tiap hari hingga ia siap untuk menghadapi Yi Shao. Di sisi lain, Lu semakin kesal karena dirinya mengetahui tentang taruhan pada pertandingan itu. Dan tak lama kemudian dia pun mendatangi bengkel milik Jiayin. Di tengah pembicaraannya, Yi Shao tiba-tiba datang dan memintanya untuk pulang. Yi Shao mempermalukan Lu di depan banyak orang sehingga membuat Lu pada saat itu mengeluarkan semua unek-uneknya tentang perasaannya terhadap Yi Shao. Dan di saat itu jugalah Lu memutuskan untuk meninggalkan Yi Shao dan melupakan perasaannya terhadap Yi Shao. 我何路不会再来找你了，永远不会。 Saat malam tiba, Jiayin mengantarkan Gao Shang pulang ke rumahnya. Hubungan mereka pun semakin dekat saat Gao Shang meminta Jiayin untuk mampir di rumahnya. Di malam itu, Jiayin lebih mengenal Gao Shang. Kemudian mereka menghabiskan malam itu untuk mengobrol tidak pakai mantap-mantap. Keesokan paginya, di mana hari itu adalah hari pertandingan balap antara Gao Shang dan Yi Shao. Tidak lupa Jiayin memberikan semangat kepada Gao Shang. 别紧张。 哦。 Namun harapan Jiayin untuk Gao Shang bisa menang menjadi sedikit ketika Yi Shao mengganti mobilnya saat itu. Karena latihan yang mereka lakukan selama ini hanya untuk menghadapi mobil CTR yang biasa digunakan Yi Shao. Saat balapan berlangsung, Yi Shao terlihat dominan saat itu sehingga tambah tipis harapan Jiayin untuk menang. Tetapi pada lap terakhir, Gao Shang mampu menyusul Yi Shao sehingga kedudukan berbalik. Saat akan hampir terlihat ada yang tidak beres pada mesin mobil Gao Shang, sehingga mobilnya pun tiba-tiba terhenti. Dan otomatis ia pun kalah dari balapan itu. Di sini Yi Shao rupanya tidak menagih taruhannya, melainkan ia hanya ingin membuktikan kemampuan Gao Shang. Yi Shao pun mengembalikan pekerjaannya, namun akibat dari kekalahan tersebut dan juga hinaan yang dilontarkan oleh salah satu anak buahnya membuat Gao Shang menjadi sakit hati. Ia merasa dirinya yang bukan siapa-siapa itu akan tetap seperti itu dan tidak akan menjadi apapun yang lebih baik. Hari pun berlalu. Gao Shang tampak tak seperti sebelumnya. Saat ini ia terlihat tidak bersemangat menjalani hidupnya. Kemudian ia mendatangi kedai milik temannya yaitu Tuan Cheng. Ia bermaksud menceritakan tentang kehidupan peliknya dan ingin mengubah gaya hidupnya. Setelah itu, Jiayin menemui dirinya di tengah perjalanan pulangnya. Ia dikejutkan akan penampilan mobilnya yang saat ini telah berubah. Ternyata setelah kekalahan itu, Jiayin menghabiskan waktunya untuk memperbaiki mobilnya sekaligus meningkatkan performa mobil Gao Shang. Di tengah kebahagiaannya, terdengar kabar bahwa Meng Meng sedang dalam keadaan kritis. Dokter mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya semakin parah dan kesempatan hidupnya semakin kecil. Dan bisa dibilang waktu Meng Meng sudah tak akan lama lagi. Hari itu bertepatan pada hari ulang tahun Meng Meng. Ia mengungkapkan harapannya bahwa keinginannya hanya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. 你许的什么心愿啊？我想要快点痊愈。 Oleh sebab itu, Gao Shang dan Jiayin meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk membawa Meng Meng bersenang-senang dan menikmati hidupnya sebagaimana anak kecil pada umumnya sebelum ia meninggal dunia. Setelah mendapatkan izin, mereka mengatakan kepada Meng Meng bahwa dirinya telah sembuh dan ingin membawa Meng Meng untuk jalan-jalan keluar, bermain wahana permainan dan foto layaknya keluarga. Dan di saat terakhir, Meng Meng meminta waktunya untuk berdua dengan Gao Shang. Meng Meng ingin menghabiskan malamnya untuk melihat bintang. 我不想坐摩天轮，我想看星星。 Oleh sebab itu, Gao Shang membawa Meng Meng ke atap gedung untuk melihat pemandangan kota yang lampunya menyerupai bintang. Di saat itulah Gao Shang mendapatkan banyak pesan. Salah satunya untuk tetap mengejar mimpinya dan impiannya. Ternyata selama ini Meng Meng mengetahui setiap perasaan Gao Shang meskipun Gao Shang telah menutup-nutupinya. Bahkan ia tahu bahwa sebenarnya dirinya tak lama lagi akan mati. Gao Shang tak kuasa menahan air matanya di malam itu. Di akhir katanya, ia pun meminta Gao Shang untuk menceritakan sebuah dongeng dan tak lama kemudian, Meng Meng pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, di malam itu juga,
Gaosang menemui Jiayin untuk mewujudkan impiannya. Selama ini ternyata Jiayin bertanya-tanya akan hubungan Meng Meng dengan Gaosang. 萌萌是你的，萌萌和我一样，都是在孤儿院长大的。 Keesokannya, Zishao mengetahui bahwa Gaosang akan mengikuti perlombaan mobil yang akan datang. Dan singkat cerita, Gaosang pun mengikuti kualifikasi hingga memasuki babak final, begitu juga dengan Zishao. Ayahnya selalu memperingati Zishao yang terlalu meremehkan pertandingan tersebut, sehingga ia pun menerima fakta bahwa kemenangannya pada Gaosang kala itu semata-mata akibat campur tangan anak buahnya yang mencurangi mobil Gaosang. Mendengar hal itu, dia pun marah dan malu akan hal tersebut. 我不用你这样卑鄙的手段，我照样能赢。 Pada malam itu, Jiayin memberikan seragam balap legendaris yang diberikan ayahnya kepada Gaosang sebagai tanda dukungannya. Tidak lupa, ia pun pergi mendatangi kedai temannya yaitu Tuan Cheng untuk memberikan tiket balap final besok. Paginya, terlihat Gaosang telah siap dengan seragamnya dan berangkat menuju sirkuit. Namun di tengah jalan, ia mendengar berita bahwa terjadi kebakaran di salah satu bangunan. Sehingga naluri supir ambulannya pun timbul dan ia memilih untuk menolong korban kebakaran yang ada di sana terlebih dahulu. Gaosang bolak-balik membawa satu persatu korban ke rumah sakit. Kejadian itu disaksikan oleh Jiayin dan semua rekan-rekannya lewat siaran live, sehingga ia pun disebut-sebut sebagai pahlawan misterius. Gaosang memilih menunda impiannya untuk menolong sesamanya, dan itu cukup membuat Mbak Jiayin terkagum padanya. Di akhir film, mereka pun membuat sebuah taruhan balap, di mana jika Gaosang menang, Jiayin akan menjadi pacarnya. Dan siapapun pasti tahu kalau Yamaha semakin di depan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih karena film sudah tamat. Pesan dari film ini adalah hidup ini singkat. Hanya dengan tetap jujur pada diri sendiri dan berani maju, Anda dapat menjalani hidup Anda dengan sepenuhnya.